wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG dan jabatan batch 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rahima. Saya guru akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Darul Falah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dan jabatan batch 3 tahun 2022. Dengan mengambil tema pada bab 3, beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ini dulu ibu cek adik, cek kehadiran dulu. Siapa yang hadir hari ini? Anak Yeris. Ya, oh masih. Oh, jadi yang hadir hari ini ada 17 orang. Terus masih Ajis. Ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah aku ini hamba-Mu yang baik di dunia dan di akhirat, dan tetapkanlah aku ini dalam keridhaan-Mu, dan jauhkanlah aku ini dari kemurkaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah aku ini ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak. Coba Pian keluarkan dulu bukunya, disiapkan alat tulisnya. Nah, pada kita hari ini akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelumnya Ibu mau mengulang dulu pelajaran yang telah lalu. Nah, yaitu tentang apa? Mengenal kalimat thayyibah yang sudah kita pelajari. Nah, kalimat thayyibah yang sudah kita pelajari kemarin apa saja? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah.
baik ketika melihat hal buruk maupun hal yang baik. Nah, adapun yang akan kita pelajari di sini yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, apa itu kitab? Kitab, kita sering kan mendengar kata kitab. Nah, kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Tuh. Nah, adapun beriman kepada kitab Allah itu termasuk ke dalam rukun iman yang ketiga, ya, rukun iman yang ketiga. Nah, sebelum ibu membahas lebih lanjut apa materi yang akan kita bahas berikutnya, berikut akan ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan nanti setelah menggali informasi peserta didik diharapkan dapat menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Lalu setelah menggali informasi, peserta didik dapat mengidentifikasi nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya dengan benar. Nah, selanjutnya nanti kalian dapat menjelaskan hikmah mengimani kitab-kitab Allah dengan benar, dan setelah proses pembelajaran peserta didik dapat mendeskripsikan nama-nama kitab Allah dan rasul penerimanya dengan tepat, dan setelah itu dapat menceritakan makna meyakini kitab-kitab Allah dengan tepat. Materi kita hari ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah, termasuk dalam tadi rukun iman yang ketiga. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah maknanya yaitu mempercayai atau meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang dijadikan sebagai pedoman, petunjuk guna meraih kehidupan di dunia maupun di akhirat. Adapun kitab yang diturunkan Allah kepada para rasul itu melalui perantara oleh malaikat Jibril. Nah, adapun kitab yang diturunkan Allah itu yang pertama adalah kitab Taurat, terus kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat. Taurat artinya itu syariat atau undang-undang, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Diturunkannya itu sekitar 3.200 tahun yang lalu. Tempatnya di Bukit Sinai, ditulis dalam bahasa Ibrani dan ditujukan kepada umat Bani Israel. Selanjutnya, adapun di dalam kitab Taurat itu apa maksudnya mempelajari, membahas tentang apa? Nah, memiliki 10 hukum pokok. Nah, yang pertama yaitu mengenai keesaan Allah, mengakui adanya keesaan Allah, adanya larangan menyembah patung dan berhala, karena Allah tidak dapat diserupai dengan makhluknya. Lalu larangan menyebut Allah dengan sia-sia, memuliakan hari Sabtu, menghormati ayah dan ibu, larangan membunuh kepada sesama manusia, larangan berzina, mencuri, larangan menjadi saksi yang berdusta, serta larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Nah, ini adalah isi dari kitab Taurat. Selanjutnya, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Zabur itu berarti tulisan. Tulisan diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi, di mana di Yerusalem, serta ditulis dalam bahasa Kipti dan ditujukan untuk umat Bani Israel. Adapun isi pokok kandungan dari kitab Zabur itu yaitu sebagai berikut. Ada 5 nyanyian. Nah, yang pertama
pertama itu nyanyian kebaktian untuk memuji Tuhan. Lalu nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Lalu ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, dan nyanyian untuk raja. Itu adalah isi dari kitab Zabur. Kitab berikutnya adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di mana? Di Yerusalem. Kitab Injil ini ditulis dalam bahasa Suryani, diturunkan pada abad 1 Masehi dan diperuntukkan untuk kaum Nasrani. Tuh, kitab Injil. Nah, adapun pokok kitab Injil. Nah, ajarannya itu agar dalam kehidupan menjauhi sikap rakus dan tamak terhadap keduniaan. Nah, adapun yang lainnya itu pertama menjelaskan bahwa nanti akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu siapa? Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Injil itu memberitahukan bahwa nanti akan datang lagi Rasul setelah Nabi Isa ini, Nabi Muhammad. Terus berikutnya perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Berikutnya yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini berarti tulisan. Berarti artinya adalah Al-Quran, artinya bacaan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada mulai tahun 610 Masehi. Diturunkannya secara berangsur-angsur selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Mana diturunkannya di Al-Quran? Di dua ditulis dalam bahasa Arab dan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Nah, kalaunya kitab-kitab terdahulu seperti kitab Taurat, Zabur, Injil itu sudah tidak berlaku lagi, hanya berlaku pada zaman Rasul yang diturunkan kitab tersebut. Seterusnya turunlah Al-Quran. Nah, yang berlaku sampai sekarang, sampai dengan hari kiamat adalah kitab Al-Quran. Adapun isi pokok kitab Al-Quran ini diantaranya tentang akidah, ibadah, akhlakul karimah, tarikh, dan muamalah. Nah, yang pertama dulu akidah. Akidah itu kan tentang keimanan. Keimanan mempercayai adanya Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qadar. Serta di akidah itu juga mengajarkan tentang hal-hal yang bersifat gaib. Berikutnya itu tentang ibadah. Nah, ibadah yaitu ajaran untuk melaksanakan cara-cara beribadah kepada Allah. Berikutnya juga Al-Quran memberitahukan kepada kita tentang akhlakul karimah, yaitu ajaran untuk berperilaku, berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia dan lingkungan. Berikutnya itu tarikh. Tarikh itu di dalam Al-Quran itu menceritakan sejarah umat terdahulu. Memberitahukan kepada kita, oh kisah orang-orang terdahulu seperti ini, kayak kisah Ashabul Kahfi, kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, kisah surga neraka, kisah apa lagi? Kisah hari kiamat. Nah, tuh diberitahukan, dijelaskan dalam Al-Quran. Seterusnya itu adalah muamalah. Muamalah ini adalah ajaran untuk mengadakan hubungan dengan sesama manusia, baik dalam keluarga, tetangga, maupun dalam masyarakat atau berbangsa yang lebih luas lagi. Berikutnya adapun hikmah iman kepada kitab-kitab Allah.
Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah ini yang pertama itu memperkuat rasa iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Yang kedua, membuat kehidupan manusia ini menjadi tertata atau teratur karena adanya hukum yang bersumber dari kitab suci firman Allah. Berikutnya, hikmah berikutnya yaitu menumbuhkan sikap optimis untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat agar mendapat syafaat di hari kiamat di akhirat nanti. Berikutnya itu juga menambah ilmu pengetahuan melalui pemahaman dalam kitab dan meningkatkan motivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban agama. Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, apa saja yang sudah kita pelajari? Mengenal kitab-kitab Allah. Apa saja kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Alaihi salam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, betul sekali. Terakhir kitab Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagus sudah, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu akan membagikan ini. Ada berbentuk kartu-kartu yang isinya materi yang baru saja kita pelajari. Nanti pian mencocokkan kartu yang ibu beri ini dicocokkan dengan teman-temannya. Nanti setelah sudah cocok yang pas, baru nanti kita tempel ke depan. Setelah itu kalian nanti mempresentasikan hasilnya. Jelas? Sudah dapat? Kartunya. Nah, coba pian tunjukkan kepada teman-temannya. Nah, mungkin yang lain ada yang melihat. Nah, jadi silahkan cocokkan dengan temannya dan baru bentuk kelompok. Ya, silahkan. Ada, cari teman-teman yang lain. Oke, ya. Yang pertama dulu silahkan maju dulu ke muka. Sesuai urutan materinya. Kita apa yang pertama dulu? Nah, silakan maju. Siapa yang dapat kartu Taurat? Nah, silakan tempel dulu. Ini dari sekarang.
Hikmah. Ibu mau makan, Bu. Ibu. Berenang. Lagi, ayo lanjut yang Taurat. Silakan ditempel. Laut. Silakan untuk kelompok Zabur menempelkan hasil kartu yang sudah Ibu sortir tadi. Silakan. Zabur. Yang sudah boleh dulu kembali ke tempatnya. Silakan bagi kelompok Injil untuk menempelkan kartunya. Hey, Injil. Ya, terima kasih. Silakan untuk kelompok kitab Al-Quran menempelkan kartunya. Hikmah di sini. Yang sudah boleh kembali. Terima kasih. Untuk kelompok yang mendapat kartu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, silakan tampilkan kartunya. Sudah boleh kembali ke tempatnya. Ya, terima kasih. Dari kelompok Taurat akan menyampaikan Taurat diturunkan dari Nabi Musa. Syariat atau undang-undang. Tempatnya di Bukit Sinai. Bahasa Ibrani ditunjukkan kepada umat Bani Israel. Ya. Gimana teman-teman yang lain? Apakah sudah benar? Jadi, kitab Taurat itu sudah benar diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ditulis dalam bahasa Ibrani, tempatnya di Bukit Sinai, ditujukan untuk kaum Bani Israel dan berarti syariat atau undang-undang. Nah, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Sudah benar. Nah, silakan keluar kembali ke tempatnya.
pengetahuan tentang ini. Silakan kepada Rizka. Rizka. Ya, silakan. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Bahasa Kipti berarti tulisan, diturunkan di Yerusalem. Mana kelompok lain? Apakah sudah benar? Benar. Jadi kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, ditulis dalam bahasa Kipti, berarti tulisan, dan diturunkan di Yerusalem. Selanjutnya siapa yang mewakili dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan? Silakan kepada Aisyah. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Iya. Bahasa Yunani. Yerusalem. Kabar gembira. Gimana teman yang lain? Jadi sudah benar lah untuk kelompok ketiga ini bahwa kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ditulis dalam bahasa Suryani. Artinya dari kitab Injil itu adalah kabar gembira, kabar baik bisa juga, dan diturunkan di Yerusalem. Berikutnya perwakilan dari kelompok 4. Silakan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya bacaan. Ditulis dalam bahasa Arab. Diturunkan di Gua Hira. Ditujukan bagi seluruh umat manusia. Gimana kelompok lain? Benar. Silakan kembali ke tempatnya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, berarti bacaan, ditulis dalam bahasa Arab, diturunkan di Gua Hira, dan ditujukan untuk seluruh umat manusia. Kelompok terakhir perwakilannya, silakan. Aldi bu. Oh ya tadi, Aldi, kepada Aldi silakan. Ya Aldi silakan. Nyaringi Aldi. Kepada kitab Allah menambah ilmu, membuat kehidupan manusia menjadi teratur, menumbuhkan sikap optimis untuk mengalami keadaan dunia
Pemimpin, silakan. 1, 2, 3. Tepuk, tepuk paraku, tepuk Kitab Allah. Pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kedua, Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semangat untuk belajar. Alhamdulillah. Materi yang baru saja materi yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mungkin di antara teman semua ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa perwakilan dari temannya yang mau menyimpulkan kesimpulan materinya? Langsung dipelajari. Oke? Menyimpulkan kita kepada Naira. Kesimpulan materi kita hari ini apa saja? Kita sudah belajar mengenai kitab-kitab Allah yang ada 4. Pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah beriman kepada kitab Allah, menambah ilmu pengetahuan, membuat kehidupan menjadi lebih teratur, menumbuhkan sikap optimis dan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, meningkatkan motivasi untuk beribadah, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, terima kasih. Nah, ini kita baru saja menyimpulkan materi kita hari ini. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas. Ini akan Ibu bagikan dalam KPD dan jawab tugasnya masing-masing. Nah, ini bukan tugas kelompok. Nah, silakan untuk menjawab. Jangan lupa tulis namanya di pojok kanan kertas. Sudah dapat kan? Sudah dapat dan KPD-nya masing-masing. Nah, sudah lengkap. Silakan kalian kerjakan dulu tugasnya itu. Jawab masing-masing. Udah, coba dicek lagi kalau ada yang salah. Masih ada waktu.
berperilaku amanah. Nah, karena waktu pembelajaran sudah berakhir, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa buku-buku yang ada di rumah itu dibaca. Nah, sesuai dengan materi yang kita pelajari bahwa tentang apa? Tentang kitab-kitab Allah. Nah, terutama bagi kita umat Islam, kitab yang diturunkan kepada umat Islam adalah kitab Al-Quran. Jadi sudah seharusnya kita sebagai umat Islam untuk selalu membaca Al-Quran. Jangan lupa ibu ada beri PR, dia nanti kerjakan tugas di rumah itu materi apa? Latihan ada di halaman 13. Jangan lupa dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum